Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di video ini, kami akan mempresentasikan tentang kebijakan-kebijakan pada era Presiden B.J. Habibie. Presentasi ini akan dibawakan oleh 4 orang dengan pembahasan yang berbeda-beda. Nah, sebelum presentasinya dimulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zainab Friska Octavia. Perkenalkan, nama saya Yani Dianti. Perkenalkan, nama saya Willy. Dan nama saya Ayla Auriela Isya Zahwa. Di sini saya berperan sebagai moderator kelompok saya sendiri. Poin yang pertama akan disampaikan oleh Zainab Friska Octavia. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan Presiden B.J. Habibie pada bidang ekonomi. Yang pertama, ada kerjasama dengan IMF. IMF atau International Monetary Fund adalah lembaga dari PBB yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Presiden B.J. Habibie menjalin hubungan antara pemerintahan Indonesia dengan IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi negara, sebab IMF menawarkan bantuan atau pinjaman dana untuk negara-negara yang butuh untuk memperbaiki neraca pembayarannya. Yang kedua, ada independensi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia artinya Bank Indonesia bebas dan campur tangan pemerintah dan pihak tertentu dalam mengatasi krisis. Presiden B.J. Habibie menerapkan independensi Bank Indonesia agar hanya memfokuskan pada tujuan tugasnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lalu, yang ketiga, ada melikuidasi beberapa bank. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 4, likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Presiden B.J. Habibie melikuidasi beberapa bank yang bermasalah pada saat krisis agar nilai rupiah dapat kembali stabil. Dan yang keempat, ada meningkatkan nilai tukar rupiah. Presiden B.J. Habibie juga meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta rupiah. Di bulan Juni 1999, pernah menyentuh level terkuatnya yaitu 6.550 rupiah per US dollar. Sayangnya pada akhir pemerintahan kepemimpinan B.J. Habibie, nilai rupiah kembali hingga mencapai 8.000 rupiah per US dollar. Dan yang kelima, ada membentuk lembaga ekonomi. Presiden B.J. Habibie juga membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 menjadi puncak praktik korupsi yang merugikan negara. Dilansir dari Kompas ID, Presiden B.J. Habibie akhirnya mengeluarkan undang-undang anti korupsi, kolusi, nepotisme, dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya dua undang-undang tersebut, kemudian lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada era kepemimpinan Presiden Megawati pada tahun 2022. Dan hasilnya mulai 20 Mei 1998 tercatat nilai rupiah menguat dari 11.000 rupiah per US dollar menjadi 7.385 per US dollar hingga 20 Oktober 1998. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Willy. Di sini saya akan menjelaskan di bidang politik. Poin yang pertama, membuka era demokratis pasca Orde Baru. Pemerintahan B.J. Habibie menjadi masa transisi penting dari rezim otoriter Orde Baru menuju sistem politik yang lebih demokratis. Ia membuka ruang partisipasi publik dan menjamin hak-hak politik warga negara. Kedua, menjamin kebebasan pers. Habibie mencabut berbagai pembatasan terhadap media dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini menjamin kemerdekaan pers, menghapus sistem pemberadilan, dan memungkinkan media berperan sebagai kontrol sosial secara bebas. Poin ketiga, penyelenggaraan pemilu 1999 yang bebas dan multipartai. Pemerintahan B.J. Habibie menyelenggarakan pemilu legislatif 1999 yang berlangsung secara jujur, adil, dan bebas. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik. Poin keempat, mengesahkan Undang-Undang Partai Politik. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1909 tentang partai politik, pemerintah membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk mendirikan dan bergabung dengan partai politik. Poin kelima, membebaskan tahanan politik. B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada sejumlah tahanan politik. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintahan terhadap penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Poin keenam tersendiri, memisahkan TNI dan Polri pada masa B.J. Habibie. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dipisahkan dengan ABRI. Dan ABRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain itu, peran militer dalam politik dikurangi, termasuk pengurangan jumlah wakil TNI dan Polri di MPR. Poin yang ketujuh atau yang terakhir, menerapkan otonomi daerah luas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Habibie menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah.
Poin yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, kebijakan pendidikan dari Pak B.J. Habibie ini intinya ingin menyeimbangkan antara iman dan kepintaran. Beliau ini ngerasa kalau pendidikan itu nggak cukup pintar imtak, tapi juga harus pintar imtak. Apa sih imtak itu? Imtak itu iman dan takwa. Biar anak-anak Indonesia itu pintar otaknya, tapi hatinya juga kebentuk. Nah, terus pendidikan karakter yang ditekankan sama Pak B.J. Habibie itu sifatnya progresif. Beliau ingin siswa Indonesia itu berpikiran maju, kritis, dan gak kolot, tapi tetap punya nilai religius dan toleransi. Jadi walaupun memasuki era modern dan teknologi makin canggih, nilai moral juga tetap dijaga. Pak B.J. Habibie juga ngelihat kalau sistem di Indonesia, terutama di perguruan tinggi, perlu direformasi. Nah, makanya beliau ini ngasih otomotif luas ke kampus-kampus dengan cara mengubah status PTN menjadi BHMN. Tujuannya biar kampus lebih mandiri dan fleksibel dan gak terlalu ketat sama aturan pusat. Nah, selain itu, kurikulum nasional juga dibenerin lagi tuh sama Pak B.J. Habibie. Beliau ingin generasi muda nggak lupa sama jati diri bangsa. Jadi, pelajaran tentang kewarganegaraan, sejarah bangsa, patriotisme, bela negara, dan budi pekerti makin ditekankan agar siswa nggak cuma tahu teori tapi juga punya rasa cinta tanah air. Lewat kebijakan-kebijakan ini, Pak B.J. Habibie ini sebenarnya lagi ngejar satu tujuan, yaitu ningkatin kualitas manusia Indonesia. Pendidikan itu dijadiin fondasi utama buat nyiapin generasi yang siap kerja, siap bersaing, tapi tetap punya nilai. Kalau dikaitin sama sekarang, konsep pendidikan Pak B.J. Habibie ini masih relevan banget sama era revolusi industri 4.0. Soalnya dunia sekarang juga butuh orang yang nggak cuma pintar akademik, tapi juga kuat mental, moral, dan spiritualnya. Jadi, secara keseluruhan, kebijakan pendidikan dari Pak B.J. Habibie itu pengen nyelarasin kemajuan teknologi sama nilai-nilai luhur bangsa. Biar Indonesia itu punya SDM yang tinggi atau yang unggul, yang siap, yang punya jati diri sendiri. Poin yang keempat akan disampaikan oleh Yani Dianti. Kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam bidang sosial budaya yaitu ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu mendorong demokratisasi kehidupan sosial. Pemerintahan B.J. Habibie membuka ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi tanpa ada tekanan seperti pada masa Orde Baru. Yang kedua, menjamin kebebasan pers dan berekspresi. B.J. Habibie mencabut pembatasan terhadap media massa sehingga pers dapat berperan lebih bebas dalam menyampaikan informasi dan mengkritik pemerintah. Yang ketiga, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang disebut dengan HAM. Pemerintahan mulai menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan sosial, termasuk kebebasan beragama dan perlindungan hak warga negara. Yang keempat, pengakuan terhadap kelompok minoritas. B.J. Habibie memberi ruang lebih besar terhadap kelompok minoritas, etnis, agama, dan budaya untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara dalam masyarakat. Yang kelima, menghapus diskriminasi sosial dan budaya. Beberapa kebijakan diskriminatif peninggalan masa Orde Baru mulai dihapus, termasuk terhadap warga keturunan Tionghoa dalam praktik sosial dan budaya. Yang keenam, mendorong keberagaman budaya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintahan B.J. Habibie menekankan pentingnya toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Dan poin yang terakhir akan disampaikan lagi oleh Zainab Rizka. Di sini saya juga akan menjelaskan alasan Presiden B.J. Habibie mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilu di tahun 1999 karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan dan kritik oposisi adalah keputusannya memberikan referendum kepada Timor Timur yang sekarang kemudian melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi Timor Leste pada 30 Agustus 1999. Dan pada sidang umum MPR Oktober 1999, dukungan politik lebih mengarah kepada Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Sementara Yusril Iza Mahendra sempat mencalonkan diri, namun kemudian mundur. Dan pada akhirnya, Presiden B.J. Habibie menyelesaikan masa jabatannya tanpa kembali mencalonkan diri sebagai presiden.